Oke, halo Joloper. Hai. Ketemu lagi kita pada hari ini seperti biasa konsultasi mengenai kulit dan wajah tentunya dok ya, Yes. dan tips solusi atas segala permasalahan kulit kamu di Wijaya Platinum Clinic. Nah, hari ini saya sedang di Wijaya Platinum Clinic Tambang Cibinong. Sebelah saya tentunya sudah ada dokter yang cantik, Dr. Jessica. Halo, Oke, Mas Dr. Ahmad. Jessica, Yes. bisa sapa dulu. Halo, Wijaya Lovers. Nah, untuk Dr. Jessica ini dia ada praktek di Wijaya Platinum Clinic Cabang Cibinong. Cibinong, betul. Nah, untuk jadwalnya sendiri kapan tuh dok? Prakteknya? Oke, kebetulan saya di Cibinong pegang 2 cabang, di cabang Ruko dan cabang Mall. Kalau di Mall saya praktek di hari Jumat dan hari Minggu, tapi minggunya minggu yang genap ya. Nah, kalau misalnya di Ruko saya praktek di hari Selasa dan hari Minggu minggu ganjil, gitu. Oke, jadi udah tahu kan jadwal praktek kita Jessica, jam dan tempatnya. Jadi Yes. kalau mau konsultasi bisa Datang. datang ke Wijaya Platinum Cabang Cibinong dan daerah sekitarnya untuk konsultasi bersama Dr. Jessica. Betul. Oke dok, hari ini Yes. kita ada pembahasan yang menarik banget nih tentang masalah yang hampir dialami kaum milenial ya tentunya dok ya. Oke. Yaitu jerawat datang tiba-tiba. Oke. Nggak diundang ya? Nggak diundang, datang sendiri dan susah banget buat disuruh pergi lah namanya dok ya. Oke, gimana berbicara tuh? jerawat, ini dok ya banyak banget yang curhat. Nah, kita banyak banget yang dapat curhatan baik itu dari konsultasi kita yang online ataupun dari beberapa curhatan dari customer kita ya tentunya dok ya, Yes. tentang masalah jerawat dan cara ngaco mereka untuk mengatasi jerawat itu dengan metode coba-coba. Oke. Oke, jadi mereka melakukan metode coba-coba dengan asumsi adalah kata orang begini, kata orang begitu, dan hasilnya tuh berantakan. Oke, berarti mitos-mitos tentang penanganan jerawat gitu ya, Mas Ahmad ya? Oke. Mitos tentang menawan jerawat yang sekarang itu sering dilakukan oleh kaum milenial atas dasar ya tadi dengar-dengar orang kayaknya berhasil tuh. Bisa tuh. Oke, ya. Nah, kita kan bahas satu-satu ya dok ya, apa aja yang biasanya dilakukan orang ketika jerawat itu datang. Nah, berbicara jerawat ya dok ya, jerawat itu nggak ibaratnya kayak orang bersin yang begitu mau jerawat itu timbul ya kan? Iya, betul. Pasti dia ada proses, ada hal yang ingin dirasakan sebelum jerawat timbul, pasti ada sesuatu yang dirasakan di kulitnya tentunya dok ya. Nah, ketika jerawat itu udah mau muncul nih dok ya kan, nah pinginnya semua orang kan jerawat itu jangan sampai muncul ya kan. Nah, ada beberapa orang yang biasanya tuh melakukan hal-hal preventif untuk mencegah jerawat itu muncul. Salah satunya itu penggunaan pasta gigi. Oh iya, benar. Oke, penggunaan pasta gigi. Yang namanya pasta gigi itu buat gosok mulut ya, buat gosok gigi, buat bukan gigi. buat muka. Benar. Nah, dan banyak juga yang mengaplikasikannya juga ketika jerawat udah timbul pun dia pakai juga dengan asumsi pasta gigi itu bikin matang jerawatnya. Nah, jadi ditotolin di daerah jerawatnya ya? Ditotolin di daerah yang berjerawat. Oke, Dan ada yang bilang, oh ini ampuh kok. Tapi ada bilang juga, aduh jerawat aku kok makin bernanah gitu, makin gede gitu kan. Dan ada yang bilang, justru kalau udah gede enak dipecahin. Oke. Ada beberapa orang itu yang suka gitu, bikin jerawat itu jadi matang sendiri supaya bisa Gampang dipecahin. Nah, Oke, iya. Nah, hal seperti ini kan sebenarnya metode coba-coba yang menurut saya agak termasuk konyol ya dok ya. Yes. Karena dia coba-coba kepada di mukanya sendiri dengan meriset jerawatnya. Ini semacam orang-orang yang suka banget nih melakukan penelitian tapi objeknya salah kayaknya sebenarnya. Nah, berbicara jerawat yang kadang-kadang mau timbul dan menggunakan metode yang tadi seperti yang pasta gigi itu ya. Nah, ini sebenarnya dari sudut pandang medik seperti apa sih dok sebenarnya? Oke, sebenarnya nggak cuman pasta gigi sih yang saya pernah temuin ya. Ada juga yang lebih aneh lagi. Jadi mereka kasih potongan bawang putih, terus ditempelin di jerawatnya, ditunggu sampai besok pagi. Atau pakai lemon. Ya, jeruk nipis atau jeruk lemon, dia totolin di jerawatnya, ditunggu sampai besok pagi. Kayaknya ada yang kurang gitu. tuh dok. Apa tuh? Kurang sambal ya. Jadi rujak ya. Ada bawang putih, ada lemon sama sambal. Taruh di muka. Iya, benar-benar. Oke. Mantap sekali jerawatnya. Sebenarnya banyak banget ya kayak mitos-mitos yang dilakukan sama pasien untuk ngeringin jerawat. Tapi sebenarnya kalau dilihat tadi pasta gigi kan ada kandungan bahan kimianya, ya kan? Bahannya mungkin terlalu keras buat kulit muka kita yang memang sensitif, gitu kan? Jadinya ya resikonya peradangan akan tambah memburuk, ya kan? Atau bahkan bukannya membaik, malah nanti ada noda hitam.
Jadi namanya post inflamasi ya. Jadi jerawatnya itu menghitam, jadi nanti makin susah lagi dibersihinnya. Nah, ditambah lagi tadi kan yang aku bilang ada pasien yang pakai lemon gitu kan, pakai bawang putih. Nah, setahu aku lemon itu kan memang ada kadar asidnya tinggi, ya kan? Nah, otomatis kayak kita ngediemin peeling seharian gitu. Jadi kayak ngediemin zat asam seharian, ya udah jadinya rusak kulitnya gitu. Jadi itu penelitian coba-coba yang sangat salah, ya, terutama. Dan itu bukan berarti kamu berhasil kayak tadi. Kan kata dokter ada kandungan kimia di pasta gigi ya, Dok. Yes, ya. pasti. Ketika jerawat itu dioles ditotol pakai pasta gigi terus kemudian dia jadi matang, itu bukan berhasil namanya. Bukan berhasil, malahan inflamasinya tambah memburuk sih menurutku ya. Dan itu kalau sudah pecah, dan kemungkinan jadi bopeng akan lebih tinggi ya, Dok, ya. Sebenarnya kalau kita paksa jerawat atau inflamasi itu untuk keluar gitu ya, itu kan otomatis merusak kulit di sekitarnya gitu. Nah, kalau penyembuhan lukanya baik, ya syukur bisa sembuh. Tapi kalau penyembuhan lukanya tidak baik, ya bisa timbul komplikasi kayak scars jerawat, terus juga totol-totol hitam yang bekas jerawat, yang hitam-hitam bekas jerawat gitu kan. Nah, jadi daripada tambah parah, lebih baik kalau emang ada jerawat, lebih baik dikonsultkan ke dokter terdekat gitu. Jadi pertolongan pertamanya adalah sebelum jerawat itu muncul atau tanda-tanda jerawat, kalian bisa konsultasikan ya, supaya jerawat yang tadinya ada bibit-bibit mau timbul tuh, ya kan, bisa kalian cegah dan juga supaya meminimalisir ya, Dok, ya, agar tidak terjadinya jerawat yang meradang. Nah, ketika jerawat ini udah terlanjur gede, Dok, ya, dan udah meradang kan, biasanya kan kaum milenial ini berpikirnya sederhana, simpel sekali ya, Dok, ya. Jerawatnya ada gede nih, tapi aku ada cara mau cepet-cepet nih. Biasanya kalau untuk perempuan ditutup pakai bedak. Pakai bedak, Yang penting nggak kelihatan dulu sementara. Urusan belakang kemudian lah. Nah, kalau laki-laki lebih hebat lagi, Dok. Dia mau ada acara, ada keperluan apa-apa, ada jerawat gede, tutup pakai plester. Oh gitu, Mas Ahmad gitu ya? Jadi pengalaman pribadi. Jadi tutup pakai plester. Dan ketika dibersihkan kembali, nah, yang baik itu yang menggunakan bedak, ya pasti bedaknya bukan yang bedak cuma poles-poles ya, Dok, ya. Kalau jerawatnya, ya. Kalau jerawatnya gede, ya otomatis effortnya butuh 2-3 cm lah buat nutupin jerawatnya supaya nggak kelihatan. Dan kalaupun pakai plester juga, plesternya lumayan cukup dibikin gunting-gunting gitu untuk nutupin jerawatnya. Dan ketika bedak itu dilepas, plester itu dilepas, nyangkut di jerawatnya itu sehingga menimbulkan luka baru ya. Nah, hal seperti ini, Dok, kalau sudah terjadi kerusakan sampai seperti itu, apakah masih bisa mungkin ini jerawat yang tadinya sudah lukain tadi untuk diobati gitu? Apa biarkan dulu kering sampai dia jadi bopeng baru bisa diobati? Menurut saya sih lebih baik kita cegah jangan sampai bopeng itu terjadi, gitu. Jadi kalau udah tahu, udah terlanjur ya misalnya, udah terlanjur ditutupin bedak, udah terlanjur di plester, tapi ternyata pas dibuka jadi luka, lebih baik langsung ke dokter, gitu, langsung ke dokter untuk dilakukan penanganan yang lebih lanjut. Kayak misalnya kamu punya jerawat, lebih baik jangan ditutup sih, karena kan itu makin memperparah sumbatannya. Lebih baik ke dokter, entah kita bisa lakukan suntik jerawat, ya kan, suntik jerawat dengan antibiotik atau antiinflamasi, anti peradangan ya. Jadi jerawat kamu bisa kempes dalam 1-2 hari. Dibandingkan kita tutup pakai bedak yang memang nanti akan jadi sumbatan lebih parah lagi gitu. Nah, tadi ada tips tuh buat kalian yang tadi udah gemes banget lihat jerawat yang gede-gede. Biasanya kalau bilang orang tuh jerawat batu. Jerawat batu. Kenapa jerawat batu? Ya itu karena gede itu. Iya benar, gede banget. Dan di Wijaya itu ada acne injection ya tadi, Dok, ya? Ada acne injection. Jadi daripada kalian coba-coba ngempesin tadi pakai odol lah, ya pakai jeruk nipis, lah pakai bawang, apalagi sama sambal ya, Dok, ya. Biar lebih mantap, lebih baik pakai tadi metode yang benar, injection. Ini kalau misalnya ada acara ya berarti butuh ngempesin jerawat dalam waktu yang singkat. Tapi kalau misalnya nggak ada acara, mau benar-benar concern untuk sembuhin jerawatnya, kita ada beberapa treatment yang bisa dilakukan di sini gitu. Nah, berbicara tentang jerawat ya, Dok, ya, tadi kan memang jerawat ini nggak timbul dengan mendadak juga ya, pasti ada pola hidup yang sebenarnya yang mempengaruhi orang itu jerawatan. Walaupun ada beberapa orang bilang, muka saya aja nih kayaknya bakal jerawat gitu. Ada orang yang punya muka kayaknya mau dia kotor-kotoran mau gimana juga nggak jerawatan juga gitu kan. Mulus-mulus aja gitu ya. Nah, banyak orang berpikir gitu, Dok, seperti jerawat ini sudah takdir ya.
Jadi kalau memang ditakdirkan udah nasib jerawat, ya. iya, mukanya mau bersih ya bersih aja. Kalau ditakdirkan mau berjerawat, nggak ngapa-ngapain jerawatan juga kan. Iya. Nah, hal seperti ini sebenarnya paradigma yang salah tentunya kan dok ya. Yes. Karena balik lagi, kalau muka yang bersih dirawat dengan benar, pasti tidak akan timbul problem ya dok ya. Nah, kira-kira tuh seperti apa sih dok pola hidup agar terhindar dari jerawat ya, walaupun mukanya berpotensi berjerawat gitu. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih penyebab jerawat itu apa, gitu kan. Nah, penyebab jerawat itu ada 2 faktor, Mas Ahmad. Jadi ada faktor luar, ada faktor dalam. Kalau faktor luar biasanya dipengaruhi sama lingkungan. Ya, lingkungan. Polutan. Pergaulan apa nih? Sama lingkungan maksudnya. Sama teman-teman yang jerawatan juga. Oh, enggak. Jerawat tuh nggak nular nemplok gitu, enggak ya, enggak nular. Nah, lingkungan ini biasanya karena polutan atau polusi gitu. Jadi kalau misalnya kalian seneng outdoor, itu kan berarti kelenjar minyaknya lebih aktif, ya kan? Kelenjar minyak lebih aktif, apalagi kalau kalian senengnya make up, ya kan? Jadi sumbatan di pori-pori kalian juga akan tambah parah, gitu. Terus faktor yang kedua internal. Internal tuh yang faktor dari diri sendiri. Itu benar tadi. Genetik itu yang nasib tadi bilang ya. Ada juga genetik ya, genetik. Jadi maksudnya gini, kalau orang tuanya itu bakat untuk jerawat, orang tuanya jerawatan deh maksudnya gitu ya. Anaknya otomatis juga ada bakat itu gitu. Jadi mulai sekarang coba tanyakan kepada orang tua kalian. Apakah waktu masih muda kalian orang tuanya jerawatan atau enggak? Iya, benar ada bakat. Terus yang kedua hormon. Hormon itu bisa hormon misalnya lagi pubertas ya, puber. Terus menstruasi. Terus pengobatan hormonal. Terus KB. KB-nya suntik atau oral atau enggak implan kayak implan gitu ya, susuk ya. Nah, itu juga bisa pengaruh ke jerawat gitu. Terus pola hidup tadi benar. Pola hidup tuh mulai dari pola makan. Pola makannya gimana? Senang makan cabai-cabai, bukan cabai-cabean. Senang makan yang pedas-pedas enggak? Bukan cabai-cabean. Makan yang pedas atau enggak? Karena di cabai itu mengandung zat yang namanya kapsaisin. Nah, kapsaisin itu meningkatkan kelenjar minyak. Jadi produksi minyaknya akan lebih aktif, kelenjar keringatnya juga akan lebih aktif. Jadi kenapa yang suka makan pedas biasanya sih lebih cepat timbul komedo, jerawat gitu. Terus protein tinggi. Protein tinggi tuh semacam kayak susu, keju gitu ya. Terus yang ketiga lemak. Ya, goreng-gorengan. Nah, suka makan yang digoreng atau enggak? Gitu. Itu juga mempengaruhi untuk timbulnya si jerawat gitu. Baiklah, makan gorengan pakai cabai dengan paduan mozzarella, kelar hidup lo. Dari kita sebutin satu-satu, makan pedas ya kan, makan gorengan, terus makan yang berlemak. Kalau kalian jadiin satu dalam kali konsumsi, udah ayam geprek mozzarella. Jadi ternyata makanan yang lagi ngehit sekarang, yang lagi digandrungin orang, apalagi mozzarella enak banget dok kalau udah ditarik, ya kan, pedes lagi. Ternyata itu salah satu sumber yang berpotensi untuk menyebabkan berjerawat. Jadi nggak heran juga sih kalau milenial banyak jerawat. Iya benar. Sebenarnya bukan dilarang sih Mas Ahmad ya, tapi dikurangi. Gitu. Tapi dikurangi kalau makannya seminggu 2 kali atau 3 kali, 4 kali, gimana? Jangan setiap hari ya, Mas. Jangan tiap hari. Oke, baik Pak. Oke, ternyata makanan itu sangat banyak banget ya dok ya, membuat salah satu menjadi faktor penyebab timbulnya jerawat itu sendiri. Walaupun ya nggak dilarang, cuma harus dikurangin tentunya. Iya benar. Cuma kalau lagi pingin ya bolehlah cheating ya. Dengan resiko tanggung sendiri. Nah, tadi kan kita udah tahu nih penyebabnya ya kan, terus pola hidup yang tidak sehat, makanan dan faktor genetika gitu dok ya. Nah, tentang jerawat ini sendiri. Nah, berbicara metode, kita udah bahas tadi metode yang selama ini salah dan masih sering diterapkan oleh beberapa orang untuk mengatasi jerawat. Nah, sebenarnya yang benar itu seperti apa sih dok kalau terjadinya jerawat, dan step untuk menyembuhkan jerawat itu seperti apa kalau sudah terjadi peradangan atau jerawat itu sudah mulai akan timbul? Oke, berarti kita bicara tentang treatment ya, bukan pencegahan ya. Kalau jerawat itu timbul, baiknya kita konsultasi ke dokter. Biasanya dokter lihat dulu nih, apa yang bikin dia jerawatan. Gitu. Apakah memang kelenjar minyaknya yang berlebih gitu ya, jadi mukanya cenderung oily, ataukah memang udah terjadi sumbatan, jadi kayak misalnya akne komedonal, komedonya banyak, karena komedo itu kan sumbatan. Kalau komedo nggak dibersihkan,
berarti sumbatan itu akan terjadi peradangan. Jadi akan timbul jerawat ya, infeksi jerawat. Nah, atau memang tipe jerawatnya memang jerawat yang nodular, yang kayak tadi ya bilangnya jerawat-jerawat batu. Kita harus tahu dulu tipenya yang seperti apa. Kalau misalnya yang tipe akne komedonal ya, komedo biasanya kita facial dulu. Ya, kita facial dulu, kemudian kita chemical peeling. Kalau misalnya memang minyaknya berlebih, kita biasanya ada Smart Skin Oily. Jadi kita bisa kurangin minyaknya dengan si serum anti minyak itu. Gitu. Nah, kalau jerawatnya memang udah radang gitu ya, udah satu wajah, itu kita biasanya akan saranin untuk tindakan dokter chemical peeling. Gitu. Berarti walaupun parah sekalipun seluruh wajah masih bisa ya? Masih bisa ditangani, masih ada harapan. Jangan dulu cari solusi buat ganti wajah di orang. Wajah kamu masih bisa dibenerin kok. Ya benar. Tapi memang kalau beberapa artikel kedokteran bilang kalau misalnya 80% pasien dengan jerawatan itu biasanya sih akan timbul depresi. Jadi memang menyerang mental. Iya, menyerang mental karena kan malu ya, malu, minder gitu. Jadi efek percaya dirinya turun gitu. Berarti jangan sampai kalian ini beda kayak tadi karena mempengaruhi apa namanya mentalitas ya, ada depresi. Kalian ke dokter itu konsul ya, bukan curhat. Iya. Begitu ketemu dokter, aduh dok saya kayaknya dok menderita banget gitu kan. Udah saya skripsi nggak selesai. Curhat ya. Saya tinggalin saya, muka saya jerawatan. Di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Jadi hal dibedakan ya antara konsultasi dengan curhat. Curhat boleh? Curhat nggak boleh. Konsultasi boleh. Jangan curhat. Konsultasi aja. Konsultasi aja ya. Curhat nggak ngecain masalah. Kalau konsultasi ngecain masalah. Bisa lanjut lagi dong. Oke. Tadi kan dari mana tadi? Kalau jerawatnya radang semua ya, kita biasanya sih mulai dari chemical peeling, ini tindakan dokter ya. Terus untuk nanolight, kayak lighting terapi gitu, jadi kita disinarin dengan cahaya, entah cahaya biru atau cahaya merah yang bukan apa cahaya ilahi. Ini cahaya ini benar serius cahaya merah atau cahaya biru gitu ya, itu fungsinya untuk matiin si kuman-kuman penyebab jerawatnya gitu. Terus mungkin dokter akan meresepkan beberapa krim untuk perawatan di rumah, karena kan nggak mungkin kita setiap hari ke dokter kan untuk perawatan, jadi kita memang bekelin pasien untuk krim, jadi untuk perawatan di rumahnya. Atau kalau jerawatnya emang udah berat, udah ada nanah gitu ya, biasanya kita akan resepin obat minum. Gitu sih. Jadi banyak sekali ya kombinasi untuk apa namanya, setidaknya untuk menyembuhkan jerawat itu berbagai macam metode dilakukan ya dok ya, untuk hasil yang maksimal. Karena kalau coba-coba aja yang belum tentu benar, atau misalnya dengan asumsi aja, ya hasilnya pun tidak akan, hasilnya juga 50-50 jadinya. Gambling, benar. Jadi keuntungan jerawat makin parah atau jerawatnya membaik dengan catatan ya tadi kalau cocok. Iya benar. Pokoknya pengobatan yang adekuat atau pengobatan yang optimal di saat kita lagi jerawatan itu akan menentukan hasilnya juga gitu. Jadi kalau misalnya kita setengah-setengah perawatannya atau pengobatannya setengah-setengah, hasilnya nanti banyak komplikasinya. Kayak tadi bopeng bekas jerawatnya banyak gitu kan. Terus bintik-bintik hitam bekas jerawatnya banyak. Jadi kadang-kadang pasien, dok ini bekas jerawat, muka saya struktur mukanya jadi nggak rata lagi gitu. Kan kita nggak mau ya menghindari ke arah komplikasi itu. Jadi solusinya pengobatan juga harus adekuat gitu. Jadi jangan setengah-setengah, tuntaskan perawatannya sampai selesai. Betul. Kalau misalnya memang bisa sampai tuntas, kenapa enggak ya? Yes, benar. Kan? Benar. Dan jangan itu coba-coba. Jangan coba-coba. Berasa Google itu kayak udah jadi dokter. Iya, benar-benar Google jadi, itu kayak dewa ya, bisa jawab semuanya. Kenapa mantan ninggalin aku contohnya? Gitu ya? Aku cari nih. Gitu. Sebenarnya ada pengalaman seperti itu. Makanya jangan tergantung sama Google juga, karena dokter itu jauh lebih menguasai kondisi ya. Karena Google itu kan nggak tahu kamu sebenarnya itu muka jerawat itu apakah benar yang dicari di Google. Pokoknya Google itu nggak bisa lihat muka kamu seperti apa, gitu kan? Kondisi wajah kamu seperti apa, penyebab jerawat kamu seperti apa kan dia nggak tahu. Jadi lebih baik konsulin ke tim medis gitu. Jadi tadi kita bahas tentang fakta-fakta atau ternyata cuma mitos doang, atau coba-coba yang selama ini salah dan
berhenti dari sekarang, jangan dilanjutkan lagi karena Yes. kalian udah tahu info yang benarnya, bagaimana cara merawat yang baik supaya hasilnya pun maksimal. Nah, jadi kalian udah tahu kalau udah ada jerawat, pokoknya jangan tunda-tunda ya dok ya. Yes, benar. Jangan tunggu sampai parah atau tunggu sampai mantan balikan, nggak bakal balik soalnya biasanya. Gitu ya. Oke, nggak bakal balik. Jadi kalian harus bisa konsultasi ke klinik karena itu pilihan yang tepat supaya kalian mendapatkan penanganan yang tentunya sesuai ya dok ya dengan Benar. kondisi permasalahan kulit wajah kalian sekarang. Oke. Betul. Nah, jadi bertemu dokter, konsultasi, apapun yang disarankan dokter pasti pilihan terbaik. Yes. Ya kan? Jangan lagi coba-coba. Tanya Google itu ya. Tanya yang lain aja. Tanya dokter aja. Tanya dokter aja ya kan. Nah kalau misalnya jerawatnya udah sembuh, udah tidak timbul lagi dan wajahnya tolong dirawat. Benar. Oke, jangan sampai ternyata pola hidup yang salah ya kan, cara Yeah. pola makan yang salah membuat apa yang sudah dilakukan dokter secara Jadi, medik dan dengan metode yang tadi dokter sebutkan itu kelihatan nggak ngefek. Benar, jadi sia-sia. Jadi Jadi kayak sia-sia. ngulang lagi dari awal gitu ya. Oke. Nah, itulah Mas Ahmad yang tadi ya. Kita kan tadi udah pengobatan ya. Berarti kalau misalnya udah sembuh, harus pencegahan biar nggak Oke. timbul jerawat baru Jangan gitu. Dan tentunya pemakaian skincare disesuaikan dengan jenis kulit ya dok ya. Betul. Untuk supaya bisa meminimalisir terjadinya pengulangan lagi cerita lama yang berulang kembali lah. Iya. Nggak mau kan ingat-ingat masa lalu kan? Oke, baik. Nah mungkin untuk saat hari ini terima kasih atas waktunya ya dokter Iya, Jessica. sama-sama, Sudah berbagi banyak Mas banget Ahmad, info yes. tentang jerawat, Iya. masalah kita bersama, masalah kaum milenial, masalah anak muda. Tapi kadang orang tua juga kena jerawat juga. Iya, betul. Iya, Nggak itu. pandang usia ya Nggak pandang jerawat. usia, jerawat memang datang tiba-tiba, nggak diundang, tahu-tahu ada, tapi bukan berarti tidak bisa Obati, ya. Oke, mungkin itu saja dok ya untuk waktu dan kesempatan Oke, hari ini. terima kasih, Terima kasih atas Mas waktunya. Ahmad, yes. Kita bertemu lagi di konsultasi yang akan datang dengan dokter yang berbeda, pembahasan yang berbeda tentunya, dan jangan lupa tetap update informasi di Jaya Platinum Clinic. Oke, bye-bye.